Apa? Jangan. Terlalu besar. Bismillah. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Rabbuna azza wa jal, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir. Wa qala azza wa jal, laqad kana lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yuhsyarun nasu hufatan uratan ghurlan kama khuliqu wa awwalu man yuksa minal khalaiqi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Alhamdulillah, Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian serta ibu-ibu, para ummahat dan seluruh jamaah yang sempat hadir, alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kepada Allah pada pagi hari yang cerah ya. Kita hadir di masjid kita untuk mendengarkan kalam Allah, kalam yang terbaik, dan juga mendengarkan kalam dari makhluk yang terbaik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita mendengar insyaallah taala penjelasan-penjelasan yang terbaik yang telah diwariskan oleh orang-orang yang terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu para ulama salaf yang telah mendahului kita dalam keberkahan dan kebaikan, yang telah dijadikan oleh Allah sebagai pelanjut dari para anbiya. Jamaah sekalian yang berbahagia, sebelum kita lanjut, saya ingin mengucapkan jazakumullah khair pada panitia dan seluruh hadirin yang sempat hadir dari persangkaan yang baik untuk memberi nasihat di hadapan kalian semuanya. Mudah-mudahan persangkaan baik itu dibalas oleh Allah sesuai dengan persangkaannya, karena Allah Azza wa Jalla dalam hadis kursi mengatakan, ana inda dhanni abdi, saya, kata Allah, sesuai dengan persangkaan hambaku. Kalau selalu berprasangka baik,
maka balasannya juga baik. Kalau selalu berprasangka buruk, biasanya hasilnya juga buruk. Karena itu banyak orang galau karena selalu berprasangka buruk. Belum terjadi sesuatu, selalu dibayangkan yang buruk-buruk. Ya. Tapi kalau dia selalu berprasangka baik, biasanya hasilnya juga baik. Nah, materi kita hari ini cinta dan pengorbanan, ya. Judulnya menarik, cinta dan pengorbanan. Jadi cinta itu butuh pengorbanan. Dan biasanya orang berkorban karena ada rasa cinta. Ya. Tapi kalau kita hubungkan dengan orang yang kita ikuti, para nabi, khususnya Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam, maka kita akan dapatkan hakikat tentang cinta dan puncak dari kecintaan yang tidak bisa dibandingkan dengan kecintaan makhluk pada umumnya. Makanya dijadikan uswatun hasanah, contoh yang terbaik. Nah, kemudian kalau cinta itu butuh pengorbanan dan orang berkorban karena kecintaan, maka sebelum kita mencintai sesuatu, maka kita harus tahu kenapa kita cintai, agar tidak menghasilkan apa yang dikatakan oleh manusia cinta buta. Cinta buta. Karena biasanya cinta itu buta. Kalau dia sudah cinta, tidak ada lagi alasan apapun dia akan korbankan karena kecintaannya. Tapi sebagai seorang muslim, ya, apalagi muslim yang bertauhid, kemudian muslim yang ingin mengikuti sunnah Nabi, maka dia tidak akan sembarang mencintai sesuatu, apalagi seseorang, sebelum dia tahu kenapa dia mencintai orang tersebut. Karena itu kalau kita lihat sejarah orang-orang Yahudi, itu semua menisbatkan dirinya kepada Ibrahim, cinta kepada Ibrahim. Orang Nasara juga cinta kepada Ibrahim, sehingga menisbatkan dirinya juga pengikut Ibrahim. Jadi Ibrahim ini diperebutkan sampai hari ini. Sehingga jangan heran kalau misalnya di mana Palestina itu susah damai. Tapi asalnya karena cinta sampai perang. Yang tidak ada ujung pangkalnya sampai hari ini.
Jadi Allah mengabadikan dalam Al-Quran, ketika orang-orang Yahudi dan Nasara itu menisbatkan dirinya kepada Ibrahim, Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan." Ibrahim itu bukan orang Yahudi. Ibrahim itu juga bukan orang Nasara. Tidak mengikut kepada Yahudi, tidak pula mengikut kepada orang Nasara. Tapi Ibrahim, walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Tetapi Ibrahim itu adalah orang yang hanif, orang yang senantiasa condong kepada tauhid. Dari kecil dia condong kepada tauhid, tidak pernah berbuat syirik, jauh dari kesyirikan. Musliman, dia seorang muslim. Karena itu dikatakan agama, kalau agama itu benar, agama samawi, itu semuanya agama yang muslim. Dan seluruh nabi dan ajaran agama yang datang setelah Ibrahim itu mengikut kepada Ibrahim sebagai seorang muslim. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia bukan orang-orang yang musyrik. Jadi dia condong kepada tauhid dan tidak pernah bergabung apalagi melakukan kesyirikan bersama dengan orang-orang musyrik. Itu Ibrahim alaihissalatu wassalam. Karena sering kita dengar kisahnya Ibrahim, apalagi sekarang mendekati bulan Zulhijjah, ya, nanti Lebaran. Kebanyakan orang kalau khutbah, apakah Jumat, apalagi hari raya, yang diceritakan itu adalah kisahnya Ibrahim dengan Ismail umumnya. Karena itu saya tidak menceritakan panjang lebar tentang kisah tersebut, tapi ada beberapa hal yang lebih penting untuk kita ketahui. Kenapa Ibrahim misalnya, kemudian anaknya Ismail bisa sampai derajat seperti itu? Artinya derajat mau berkorban yang tidak masuk akal sebagai manusia biasa, tapi dia lakukan. Apa sifat-sifat beliau? Jadi kalau bulan Zulqa'dah, ini sudah masuk bulan-bulan haram. Ini sudah tanggal 3 Zulqa'dah. Nanti masuk Zulhijjah, bulan haram. Nanti masuk bulan Muharram, bulan haram. Dan di dalamnya ada amalan-amalan yang mulia. Dan puncaknya nanti di bulan Zulhijjah. Kita lihat beberapa keistimewaan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ada beberapa sifat yang istimewa pada beliau yang harus kita jadikan contoh. Makanya tadi saya bacakan ayat di dalam Al-Quran, Allah jadikan panutan uswatun hasanah itu hanya 2 orang. Dari seluruh nabi dan rasul, yang disuruh kita mencontoh itu hanya 2 orang, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh nabi dan rasul yang lain
itu tidak diperintah kita untuk mencontoh. Hanya diperintah kita untuk mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Inna fi dzalika la ibratan. Seperti kisahnya Nabi Yusuf. Di akhir dari surat Yusuf itu dikatakan ibrah. Apa bedanya contoh dengan ibrah? Kalau kita disuruh mencontoh, ya harus ikut dan mirip, tidak boleh keluar. Misalnya kita disuruh mengikuti sunnah, salat 2 rakaat ya 2 rakaat, tidak boleh 3 rakaat, tidak boleh 1 rakaat. Kita disuruh puasa misalnya Senin Kamis, tidak boleh diganti hari Selasa dengan Jumat. Tapi kalau kita hanya mengambil ibrah, pelajaran, ya kita sesuaikan pelajaran itu dengan kondisi kita. Nah, itu namanya pelajaran. Kita mengambil, orang mengatakan sekarang inspirasi. Pengusaha fulan sukses. Apakah disuruh mencontoh? Usahanya berapa modalnya, tidak boleh keluar. Tidak. Hanya ibrah, inspirasi. Apa kiat suksesnya? Saya sesuaikan dengan kondisi saya. Saya sesuaikan dengan kemampuan saya. Saya sesuaikan dengan lingkungan saya. Saya ambil yang mencocoki saya. Itu namanya orang-orang yang soleh. Tidak ada yang dijadikan contoh, tapi ibrah. Bahkan orang yang gagal pun bisa dijadikan ibrah. Kan itu orang mengatakan, ahli hikmah mengatakan, janganlah kamu menjadi ibrah bagi orang lain. Artinya janganlah kamu gagal, sehingga dijadikan orang contoh, diambil inspirasi supaya tidak gagal. Ya. Nah, jadi yang diabadikan dalam Al-Quran sebagai contoh uswatun hasanah itu hanya 2. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Ibrahim, laqad kana lakum uswatun hasanah fi Ibrahim. Hanya 2 orang. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan bapaknya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yakni Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Taib. Jadi kalau harus dijadikan contoh, maka dia harus lebih banyak dikaji, lebih banyak didetailkan daripada yang lain, karena dia contoh yang sempurna sebagai manusia untuk diikuti. Karena itu pula ajarannya, termasuk nanti hari raya, termasuk penyembelihan, termasuk haji dan umroh, itu mencontoh Ibrahim alaihissalatu wassalam, sempurna. Walaupun dikemas dalam ajaran Islam, tapi itu asalnya dari Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nah, yang kedua, bahwa Ibrahim sebagaimana juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu dijadikan oleh Allah Khalilur Rahman. Khalilur Rahman. Hanya dimiliki oleh 2 orang.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diabadikan dalam Al-Qur'an, "Innallaha ittakhadhani khalilan." Bukan dalam Al-Qur'an, dalam hadis ya. "Innallaha ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalila." Sesungguhnya Allah menjadikan saya ini khalil, sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim itu khalil. Dan diabadikan dalam Al-Quran, "Wattakhadallahu Ibrahim khalila." Apa artinya khalil? Khalil itulah puncak dari kecintaan. Karena itu makhluk tidak bisa punya khalil. Yang memiliki khalil itu hanya Allah Azza wa Jalla. Karena itu Rasulullah SAW mengatakan, seandainya boleh seseorang saya jadikan khalil, lattakhaztu Aba Bakrin khalili. Ya, saya jadikan Abu Bakar itu khalil. Tapi karena itu tidak boleh dan tidak bisa, maka tidak ada khalil di antara makhluk. Yang ada adalah khalil dari Allah kepada makhluk. Puncak kecintaan. Kalau kita bahasakan, puncak kecintaan itu mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mulai dari semua yang bisa mengalir darah sampai ujung darah itu mengalir, itu semuanya penuh dengan rasa cinta. Melebur dalam dirinya, semuanya penuh rasa cinta. Nah, itu namanya khalil. Makanya tidak bisa makhluk kepada makhluk itu memiliki kecintaan seperti itu. Nah, karena tidak akan mampu manusia berbuat seperti itu. Biar bagaimana cintanya kita kepada istri, tidak bisa cinta kita itu 100%. Apalagi laki-laki bisa berbagi. Wanita juga boleh berbagi. Biar dia mengatakan saya cinta sampai mati kepada suamiku, tidak bisa full. Karena tidak boleh memang. Yang boleh kita cinta full itu hanya kepada Allah. Kepada makhluk tidak boleh. Dan walaupun mau juga tidak bisa. Ya, tidak bisa. Hanya Allah yang memiliki cinta yang sempurna. Itulah khalil. Dan hanya 2 orang di muka bumi ini yang disebutkan oleh Allah atau dijadikan oleh Allah sebagai khalilullah. Makanya dijadikan uswatun hasanah. Jadi tidak usah cari contoh yang terbaik. Bagaimanapun hebatnya, bagaimanapun pintarnya, bagaimanapun ahlinya ibadah, pokoknya bagaimanapun tidak dijadikan rekomendasi oleh Allah untuk dijadikan uswatun hasanah. Karena itu tidak boleh kita fanatik. Boleh kita cinta kepada imam ulama tertentu lebih daripada yang lain, tapi tidak boleh mengalahkan cinta kita kepada Nabi. Ya. Karena itu yang direkomendasikan. Dan itulah cirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena mereka sepakat bahwa hanya Nabi yang dijadikan uswatun hasanah. Yang lainnya karena mengikut kepada Nabi.
Ya, Abu Bakar kita cintai lebih dari yang lainnya karena juga dia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar, Utsman, apalagi yang datang sesudahnya, ya. Karena itulah sebagaimana nanti akan kita singgung sebagiannya, karena Ibrahim dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dijadikan oleh Allah sebagai khalil, puncak dari kecintaan, maka Allah juga menguji Ibrahim sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga diuji dengan ujian yang terkait dengan cinta. Ya, kalau kita lihat, dengar atau baca kisahnya, semuanya itu terkait dengan cinta. Ya, maka ini poin yang penting dalam hidup supaya kita siap. Manusia akan diuji sesuai dengan apa yang paling sering dia lakukan. Kalau bahasa kita sekarang, sesuai dengan profesinya dia akan diuji. Jadi kalau dia ustadz, maka dia akan diuji sebagai ustadz. Ucapannya, perbuatannya, tindak tanduknya, apa yang dia pikirkan, apa yang dia lakukan terkait dengan profesinya seperti itu, maka dia akan diuji di situ. Kalau dia pengusaha atau penjual di pasar, ujiannya itu. Karena setiap waktu pikirannya di pasar, pikirannya barang-barang, pikirannya timbangan, pikirannya dari mana datangnya itu barang, di mana dijual, maka dia akan diuji di situ. Makanya jangan kita berpikir, ya, misalnya kita bukan ustadz, kita membayangkan ujian kita sama dengan ustadz. Ya beda. Beda ujiannya. Kalau dia PNS, ujiannya PNS. Makanya banyak orang yang salah posisi karena biasa dia mengurusi ujiannya orang. Paham maksud saya ya? Biasa mengurusi apa? Ujiannya orang. Kalau dia anak SD, ujiannya kan tingkat SD. Jangan urusi ujiannya anak kuliah. Walaupun dia baca, walaupun dia tahu, bukan jurusannya. Kalau kita misalnya jamaah pengajian, ya jamaah pengajian kita ujiannya sesama pengajian saja. Jangan diurusi ujiannya ustadz. Ini yang paling banyak jadi masalah. Ada masalah ustadznya, dia lebih tahu atau merasa dirinya lebih tahu kejadiannya daripada ustadz. Akhirnya banyak yang gagal. Kan begitu. Banyak yang gagal. Karena dia ujiannya, dia cari ujian di luar kemampuannya. Sehingga ketika ujian itu
diuji pada dirinya, dia tidak tahu menyelesaikan ujiannya sendiri. Padahal kalau ujiannya orang, Masya Allah, Ustadz itu bilang begini, menulis begini, di mana dia pergi. Giliran ujiannya sama istrinya saja tidak bisa dia selesaikan. Nah ini penting. Kalau kita lihat sejarah para nabi diuji sedemikian rupa, kita tidak mungkin diuji seperti itu. Tapi kalau kita mengikut seperti itu, mendekatinya atau minimal mengikutinya, pasti ada juga bagian dari ujian yang mirip seperti ujian yang mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seandainya manusia berilmu, beramal, seperti tadi kita sampaikan, berusaha mensucikan dirinya supaya kuat melalui ujiannya masing-masing, maka lebih banyak yang lulus daripada yang gagal. Tapi kita kan tidak. Selalu lebih suka mengurus ujiannya orang lain daripada ujian kita sendiri. Lihatlah kebanyakan pembicaraan manusia. Ketika bertemu, apa yang dibicarakan? Pemerintah, politisi. Padahal dia bukan politisi. Kalau politisi pasti ujiannya masalah politik. Kalau pemerintah pasti ujiannya masalah pemerintahan dan politik. Kenapa? Karena memang hidupnya dia di situ. Karena itu kita ini jadi orang bodoh sebenarnya. Kalau kita juga mau diuji dengan ujiannya pemerintah, ujiannya para politisi, ribut. Akhirnya ujian hidup kita sendiri jadi berantakan. Hah? Bukankah begitu? Kita pusing padahal bukan urusan kita. Kadang-kadang mau apa ya? Kemarin saya ketemu salah seorang perwira polisi, punya jabatan yang tinggi. Dia bilangnya, begitulah Pak Ustadz, negara kita begitu. Ya mau apa lagi? Kita mau keluar jadi warga negara lain nanti lebih susah. Nah, banyak berdoa saja. Nah, apa tadi? Jadi ini keistimewaannya Ibrahim, Khalilur Rahman. Maka tadi saya ulangi, maka seluruh ujian dia itu terkait dengan kecintaan. Taib. Karena itu pula salawat kita, kalau kita salat atau kapan saja kita mau berselawat, selawat yang terbaik pendapat jumhur ulama, selawat yang terbaik adalah selawat Ibrahimiyah. Selalu digandengkan Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kama barakta wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Selalu digandengkan selawat salam kepada Rasulullah dan kepada Ibrahim. Itu keistimewaannya Nabi Ibrahim yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Sampai ibadah dalam salat selalu diikutkan Ibrahim. Tidak mungkin diikutkan kalau tidak punya keistimewaan. Digandingkan, disejajarkan. Karena keistimewaan beliau
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kemudian di antara keistimewaan beliau, beliau adalah orang yang nanti pertama kali memakai pakaian pada hari kiamat. Ya. Salah satu cirinya hari kiamat, nanti kan manusia dikumpulkan, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah hufatan uratan ghurlan. Jadi nanti kita semua ini akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak pakai sandal, kemudian tidak pakai baju, telanjang bulat, kemudian tidak dikhitan, sama persis seperti awal kita diciptakan oleh Allah. Karena itu ketika membaca, Nabi mengucapkan hadis ini, Nabi membaca ayat kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu, sebagaimana kami, kata Allah, ciptakan makhluk itu pertama kali, maka kami akan kembalikan seperti itu. Nah, ketika keadaan seperti itu, maka manusia, makhluk yang semuanya nanti begitu, semuanya dalam keadaan telanjang, tidak pakai alas kaki, kemudian belum dihitan. Yang pertama kali dipakaikan pakaian pada hari itu adalah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kata para ulama, salah satu sebabnya karena Ibrahim, karena begitu cintanya kepada Allah, begitu cenderungnya kepada tauhid, benci kepada kesyirikan, maka kisahnya kan ma'ruf. Ketika dia hancurkan semua patung-patung, ditangkap, maka dia dibakar hidup-hidup. Ketika mau dibakar, maka beliau dilicuti semua pakaiannya, baru dilempar ke dalam api, ia menyala. Tapi karena mempertahankan cintanya kepada Allah, dia rela mau dibakar. Maka Allah membalasnya nanti pada hari kiamat. Yang pertama kali memakai baju di antara seluruh makhluk adalah beliau alaihi salatu wassalam. Ini kan keistimewaan ya. Jadi kalau di dunia ini orang memakai pakaian yang indah, orang pakai pakaian juga tidak ada yang istimewa. Ya kalaupun dia nggak istimewa ya sedikit saja. Tidak perlu kita berkecil hati. Kita pakai jubah, orang pakai pakaiannya mewah, ya biasa saja. Tapi yang istimewa ketika semua orang telanjang, bukan satu orang, dua orang ya. Ketika semua orang, semua makhluk dari awal sampai akhir telanjang, yang pertama kali memakai pakaian Ibrahim alaihi salatu wassalam. Itu baru istimewa. Ya. 6. Kemudian di antara sifat Ibrahim alaihi salatu wassalam, bahwa Ibrahim itu adalah orang yang selalu menunaikan amanah dan janji. Yaitu keistimewaan beliau alaihi salatu wassalam.
Maka ketika Allah menguji, wa idz ibtala Ibrahim bikalimatin fa'atammahun. Ingatlah wahai Muhammad, ketika Allah menguji Ibrahim dengan kalimat, maka dia menunaikan, menyempurnakan janji tersebut. Ya. Dan Ibrahim alaihissalatu wassalam kenapa bisa menunaikan janji baik kepada Allah maupun kepada makhluk? Karena Ibrahim itu punya hati yang suci. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim idh ja'a rabbahu biqalbin salim. Di antara saudaranya atau kelompoknya Nabi Nuh dari para nabi adalah Ibrahim. Karena Ibrahim itu datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Ibrahim adalah orang yang paling bertauhid, paling ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Maka hatinya selamat. Orang yang paling bersih hatinya dari kedengkian, dari kesombongan, dari hasad, dari dengki, dan semua penyakit-penyakit hati. Karena itu kita disuruh mencontoh Ibrahim supaya kurang permusuhan. Kalau tidak bisa dihilangkan, dikurangi. Lihat Ibrahim, bapaknya musyrik. Bapaknya bukan lagi musyrik. Ia memproduksi Tuhan-Tuhannya orang musyrik, ya kan? Ikut dalam jajaran elitnya orang-orang musyrik. Tapi apakah Ibrahim pernah dengki kepada bapaknya? Walaupun dia diusir oleh bapaknya. Bapaknya ini musyrik, elitnya orang musyrik. Dia tidak pernah dengki. Bahkan sampai bapaknya mati pun dalam kesyirikan, dia berjanji kepada Allah untuk memohonkan ampun kepadanya. Walaupun itu ditegur oleh Allah, karena tidak boleh lagi kalau sudah mati. Tapi menunjukkan kesucian hatinya. Itu tadi, menunjukkan cintanya yang luar biasa kepada bapaknya. Dan disitulah ujiannya. Saking cintanya dia ingin berdoa kepada Allah agar bapaknya diampuni. Padahal bapaknya adalah orang musyrik. Kalau kita, bapak kita masih muslim, tetangga kita masih muslim, keluarga kita masih muslim, kadang-kadang kita benci sampai ke ubun-ubun. Padahal apa yang menyebabkan kita benci? Gara-gara tanah sejengkal, gara-gara dilombai melamar, gara-gara tidak dijadikan pengurus. Ya kan begitu urusan-urusan dunia. Ini urusan keyakinan ya, urusan akidah, urusan tauhid. Tapi karena hatinya bersih, dia tidak pernah benci. Walaupun dia benci kepada kesyirikan, sampai dibakar gara-gara kesyirikan, tapi dia tidak membenci orangnya. Bedakan ya, karena ada kecintaannya di situ, karena bapaknya. Nah, inilah yang patut
kita contoh. Kita lawan kesyirikan, kita berantas kesyirikan. Kita benci orang-orang musyrik, tapi kita mau mencintainya supaya mereka selamat. Ya, supaya mereka selamat. Supaya kita juga dapat pahala kalau mereka selamat. Itulah berdakwah. Ya, bukan karena kita yang mau di atas, dia yang di bawah, atau kita yang mau jadi pejabat, dia diganti, bukan. Tapi karena kita mau jadikan mereka itu selamat. Naam. Kemudian Allah Azza wa Jal juga mensifati Ibrahim. Inna Ibrahima lahalimun awwahum munib. 3 sifat. Sudah banyak sifatnya tadi ya. Tambah lagi ini sifat. Sesungguhnya Ibrahim itu lahalimun. Halim, orang yang tabah. Tabah maksudnya di situ, orang yang halim itu artinya orang yang mampu membalas. Kalau dia dicela, dia dipukul, dia diperlakukan tidak baik, dia mampu membalas, tapi dia menahan untuk tidak membalas. Itulah namanya halim. Ya, dan ini sifat yang harus kita contoh. Yang aneh kalau sebagian orang tidak mampu membalas, bahkan mau membalas. Ya. Ibrahim mampu membalas, tapi dia tidak lakukan. Makanya disebut halim. Dan orang muslim dari dahulu sampai hari ini dan sampai kiamat itu selalu dikenal dengan sifat tersebut. Berbeda dengan orang kafir. Orang muslim kalau berkuasa tidak pernah membantai, walaupun mampu membantai. Walaupun berperang disuruh membunuh dengan cara yang terbaik, walaupun bisa mencincang misalnya. Karena dia punya sifat halim. Dia dididik bukan menjadi orang yang pendendam. Kenapa kita sulit memaafkan orang? Karena kita tidak memiliki halim. Tidak bisa kita melawan hawa nafsu kita. Pokoknya kalau orang sudah begini kan saya akan balas. Tunggu. Kalau bukan tahun depan, tahun depannya lagi. Tapi Ibrahim tidak. Disifatkan oleh Allah halim. Ahlussunnah itu apalagi sekarang itu jumlahnya sedikit. Dan itu sudah menjadi sunnatullah. Maka mereka harusnya lebih banyak memiliki sifat ini. Apalagi kalau sesama orang yang bertauhid, orang yang mengajarkan sunnah, mencintai sunnah, harusnya paling halim kepada saudaranya. Walaupun ada yang dia tidak suka pada orang lain, maksudnya pada saudaranya, tapi dia tahan, dia bersabar. Ya, harusnya ada materi sabar, bukan sekedar slogan ya. Awwah, Ibrahim itu awwah, artinya suka mengucapkan awwah, wah, ketika mengeluh hanya kepada Allah. Berbeda dengan kebanyakan makhluk, wah,
selalu mengeluh kepada makhluk. Tapi Ibrahim awah, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kebanyakan manusia itu suka mengeluh kepada Allah, maka kehidupan sosial masyarakat itu baik. Karena yang tersebar itu sepertinya tidak ada masalah, walaupun banyak masalah. Tapi kenapa sekarang semakin banyak masalah dan semakin susah selesai? Karena manusia suka mengeluh kepada makhluk. Akhirnya yang bukan masalah pun jadi masalah. Amin ya. Itu temanku, tadi nak kasih begini kah? Sudah diatur acara begini lagi. Kenapa bisa begitu? Mentong. Padahal bukan masalah. Kalaupun ada masalah, masalahnya kecil sudah selesai. Tapi seandainya dia mengeluh kepada ya Allah, mudah-mudahan ketua panitia besok engkau berikan taufik supaya acara besok lebih baik. Selesai. Keluhkan kepada Allah supaya diberi dia taufik, supaya diberi dia hidayah. Dia dan kita. Mudah-mudahan besok ya Allah saya bisa kerja sama lagi dengan dia. Walaupun hari ini hatiku sebenarnya tidak cocok dengan dia. Tapi berdoa kepada ya Allah, mudah-mudahan tahun depan saya bisa bekerja sama lagi dengan dia. Dalam keadaan lebih baik daripada hari ini. Ya mengeluh kepada Allah. Jangan setiap ketemu, tadi itu ketemu lagi di sana, kemarin itu atau acara tabligh akbar begini. Terkumpul, akhirnya sepertinya masalah besar. Padahal ya mungkin masalah-masalah teknis saja kecil. Kalaupun besar, tidak usah terlalu diperpanjang lebar terus. Itu sifat Ibrahim. Kita jadikan panutan kan? Bukan sekedar Ibrahim itu menyembelih Ismail saja terus yang kita dengar. Itu kan puncaknya ujiannya, tapi prosesnya banyak. Kenapa sampai bisa dia begitu? Bukan serta-merta lahir seperti itu. Sama kalau orang pintar, tidak mungkin serta-merta dia langsung pintar. Pasti lama belajar, banyak berkorban ya, banyak bersabar, banyak ya. Sama orang yang sukses, tidak mungkin tiba-tiba dia memiliki rumah yang bagus, mobil dan sebagainya, panjang. Nah, kemudian dalam ayat itu disebutkan munib. Ibrahim itu munib, artinya selalu inabah kepada Allah, kembali kepada Allah, bukan kembali kepada makhluk. Kalau sudah berusaha maksimal bertawakal, ya kembalikan kepada Allah. Kalau belum berhasil, ya besok dicarikan lagi jalan yang lain. Artinya tidak mudah putus asa. Kalau kita baru sekali, dua kali, apalagi sudah lebih, tidak ada lagi jalan. Memang dia tidak mau sama saya, tidak bisa baik lagi sama saya. Ya, padahal belum dicoba. Kadang-kadang persangkaannya saja. Jadi banyak kembali kepada Allah. Ibrahim tadi bapaknya sampai mati pun masih mau dibohongkan ampun. Nah, kemudian Ibrahim itu di antara sifatnya ini yang biasa kita baca di kitab Tauhid. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika membuat bab man haqqaqat tauhid dakhala al-jannata bighairi hisab wala adab. Disebutkan beliau mengambil ayat
tentang Ibrahim. Inna Ibrahim kana ummah. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah umat. Disebut Ibrahim umat walaupun pada saat itu dia sendiri. Karena dia umat, yaitu umat yang taat kepada Allah. Karena itu jangan takut kalau sedikit. Yang penting di atas kebaikan dan kebenaran. Qanitan lillah. Dia selalu kunut, selalu taat kepada Allah. Salah satu makna kunut itu artinya senantiasa taat. Bukan taat di bulan Ramadan saja, tapi taat sepanjang waktu. Taat ketika senang dan taat ketika susah. Dan puncaknya ketaatan itu pada saat susah. Lihat kisahnya Ibrahim. Puncaknya ketaatan itu ketika susah. Susah itu bisa maknanya susah, paham ya? Bisa maknanya susah, memang kondisinya susah. Misalnya, saya kasih contoh. Misalnya kita banyak kebutuhan, rumah saja tidak punya, sementara pendapatan untuk makan saja kadang tidak cukup. Itu kan namanya susah. Ya. Tapi Ibrahim susahnya lain. Dia sudah menikah dengan Sarah, nanti kita sebutkan kisahnya. Dalam waktu yang lama sampai sudah tua, tidak punya anak. Ketika nanti menikah lagi dengan Hajar, kemudian Allah berikan karunia anak, yang sudah lama ditunggu, sudah tua baru muncul. Kemudian anak itu tumbuh dengan sehat, lucu, ganteng, pokoknya semua sifat-sifat manusia yang terbaik ada padanya. Ketika mau beranjak dewasa, disuruh sembelih. Susah tidak? Itulah kadang-kadang kesenangan itu puncaknya susah ya. Puncaknya susah. Bukan selalu, ya memang susah. Paham maksud saya? Kalau kita miskin, tidak pernah punya mobil, ya tidak apa-apa. Tidak pernah rasakan enak, ya kalaupun susah sudah biasa. Tapi yang susah kalau naik mobil terus, ganti-ganti mobilnya, tambah bagus, tiba-tiba bangkrut habis-habisan. Nah, itu kan mana lebih susah? Jadi kalau tadi mengidam-idamkan anak, susah kan, lama. Kemudian tiba-tiba diberi, berkembang puncaknya anak itu bagus-bagusnya, suruh sembelih harus berpisah. Ketika puncaknya cinta, cinta kepada anaknya itu sudah mencapai puncaknya, disitulah ujiannya datang. Kalau kita punya anak bayi meninggal, ya sedih. Kalau sudah masuk TK, ya sedih. Masuk SD, sedih. SMP, sedih. Tapi kalau misalnya sudah kuliah, diharapkan dia menjadi pengganti kita, tiba-tiba mati, mana yang lebih susah? Puncaknya kecintaan, puncaknya harapan, puncaknya ya segala macam campur aduk di situ, tiba-tiba di situ ujiannya. Itulah namanya puncaknya susah. Susah karena puncaknya kecintaan. Ya itulah ujiannya Ibrahim. Makanya dikatakan dia qanitan, senantiasa taat. Ya, bagaimana kisahnya, ketaatannya kepada Allah, jika kita sebutkan sebagian cuplikannya ya. Hanifan, tadi sudah
tidak pernah berbuat kesyirikan, walaupun bapaknya dan seluruh kaumnya berbuat syirik, tapi dia tidak pernah cenderung kepada kesyirikan. Itu yang hebat. Kalau semua orang ke masjid, kita ke masjid, ya hebat, tapi tidak terlalu hebat. Yang hebat kalau tidak ada lagi orang yang mau ke masjid, kita ke masjid. Tidak ada lagi orang mau belajar, kita mau belajar. Walam yaku minal musyrikin. Dipertegas oleh Allah, tidak pernah dia melakukan kesyirikan. Karena itu keliru ketika orang mengatakan Ibrahim itu pernah uji coba Tuhan, baru mencari Tuhan, baru ini dan sebagainya. Itu salah paham. Karena Al-Quran mengatakan walam yaku minal musyrikin. Itu tidak paham sejarahnya Ibrahim. Kemudian ada sifatnya lagi yang disebutkan oleh Allah, lanjutan dari ayat itu, dari ayat tadi yang kita baca dalam akhir dari surah An-Nahl, syakiran li'an umihi. Ibrahim itu adalah orang yang sangat-sangat bersyukur. Li'an umihi. Ini jamak dari nikmat. Tapi jamak yang menunjukkan sedikit. Kebanyakan jamak itu kan menunjukkan banyak. Jadi kalau nikmat jamaknya banyak itu ni'am. Tapi ini an'um. Artinya nikmatnya banyak tapi sedikit. Jadi Ibrahim alaihissalatu wassalam itu sangat sifatnya sangat bersyukur. Kepada nikmat yang sedikit pun dia bersyukur. Kalau kita, kapan kita bersyukur? Nah, kalau nikmatnya banyak. Kalau baru jual tanah, ayo makan kambing. Tapi kalau tidak, tidak, selalu pusing. Kalau hanya makan kue, bagaimana hari ini? Pusing. Padahal masih makan kue. Syukur. Padahal kita hidup sehat, apalagi beriman, itu nikmatnya luar biasa. Tapi kadang kita tidak menyadarinya, ya, kurang syukur. Ya, kalau Ibrahim sangat bersyukur. Sampai belum ada anaknya pun bersyukur. Taib. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diperintah oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengikuti Ibrahim. Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepada Muhammad, kamu harus ittiba kepada millahnya Ibrahim. Dan Ibrahim itu adalah orang yang tidak pernah berbuat kesyirikan dan tidak pernah condong kepada kesyirikan. Apa buktinya? Amalnya. Apa buktinya? Sampai beliau pun berdoa kepada Allah. Ketika beliau tinggalkan istri dan anaknya, Hajar dan Ismail, di Mekah, salah satu doanya Ibrahim, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah
saya dan keturunanku untuk menyembah berhala. Al-Quran membahasakan dengan kalimat junub. Karena itu kalau orang habis berhubungan dikatakan junub. Karena junub itu tidak boleh melakukan ibadah sampai dia bersih. Artinya tidak ada hubungan sampai dia bersih. Jadi Ibrahim berdoa kepada Allah tidak ada hubungan dengan kesyirikan. Jadi bukan sekedar menjauhi tempat kesyirikan, tapi tidak ada hubungan dengan kesyirikan. Karena kalau orang hatinya cenderung kepada kesyirikan, biar dia tinggal jauh, tetap muncul dalam hatinya. Suatu saat kalau saya kembali, saya akan sembelih untuk ini. Berarti hatinya dekat dengan kesyirikan, walaupun badannya jauh dari tempat kesyirikan. Tapi kalau dikatakan wajinubni, artinya tidak ada hubungan. Jauh dengan sejauh-jauhnya. Berpikir saja melakukannya tidak, apalagi melakukannya. Itu keistimewaannya Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan tentunya banyak ya keistimewaan yang lain. Tapi kita ya cukupkan dari hal-hal yang kita sebutkan tadi ya. Kita masuk sekarang pada sedikit kisah dari Ibrahim alaihi salatu wassalam, supaya dihubungkan tadi dengan sifat-sifatnya Ibrahim. Ibrahim adalah bapak para nabi. Artinya seluruh nabi yang datang setelah Ibrahim itu kembali nasabnya kepada Ibrahim. Cuma kembalinya kepada Ibrahim itu melalui dua jalur. Ya, satu jalur melalui Ishak, itulah nabinya Bani Israel, dan itulah jumlah nabi yang paling banyak. Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Isa dan seterusnya, itu semuanya melalui jalur Ishak. Tapi melalui jalur Ibrahim kepada Ismail itu hanya satu, yaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melalui jalur tersebut. Makanya Al-Quran menyebutkan jalur keturunan itu dengan sifat yang berbeda. Ketika Allah menyebutkan jalur Ishak, Allah mengatakan fabasyarnahu bigulamin alim. Maka kami gembirakan Ibrahim dengan seorang anak laki-laki yang alim, yang sangat pintar. Tapi ketika melalui jalurnya Ismail, bahasanya Allah beda. Fabasyarnahu bigulamin halim. Kami gembirakan dengan seorang anak laki-laki yang halim. Ini mempengaruhi kondisi pengikutnya sampai hari ini. Seperti orang Yahudi, orang Nasara, khususnya orang Yahudi. Memang orang Yahudi itu karena jalur keturunannya dibahasakan oleh Allah sebagai alim. Memang pintar-pintar. Itu orang Yahudi pintar-pintar ya.
Jumlahnya sedikit tapi menguasai dunia. Amerika yang paling kuat sekarang di dunia kan dipegang oleh orang Yahudi. Orang Yahudi jumlahnya sedikit. 1 atau 2% saja dari penduduk Amerika itu yang Yahudi. Tapi dia bisa kuasai satu negara. Apalagi kalau hanya Israel, ya memang orang Yahudi. Jadi pintar tapi licik. Jadi memang pintar-pintar. Jadi tidak usah heran kalau Israel itu punya hasil-hasil yang hebat-hebat karena memang pintar. Tapi melalui jalur Ismail disifatkan oleh Allah Halim. Tadi kita sudah sebutkan ya, Halim, tabah. Bisa membalas tapi tidak. Makanya orang Yahudi kalau sudah ada perjanjian selalu melanggar karena pintarnya. Kalau orang Muslim walaupun dilanggar ya sabar saja karena memang sifatnya Halim. Tidak pernah mendahului melanggar perjanjian. Begitu memang sifatnya. Jadi jangan heran kalau selalu perang karena selalu melanggar perjanjian. Kalau terasa sedikit buat lagi perjanjian. Tapi berpikir lagi bagaimana merusak perjanjian itu. Karena itu Halim itu bisa mengalahkan yang alim, tapi bukan sebaliknya. Karena kalau orang tabah, orang bisa menahan amarah, nanti bisa mengalahkan orang yang marah kepadanya, orang yang kuat kepadanya. Ya bisa. Jadi kalau orang Muslim, maka nanti di akhir zaman orang Muslim yang berkuasa, bahkan batu pun membantunya. Ini orang Yahudi. Karena kalau dia Halim, tidak bisa Halim kalau tidak alim. Kalau dia tidak punya ilmu, tidak bisa dia jadi Halim. Tapi orang yang punya ilmu belum tentu Halim. Makanya biasa yang susah diatur orang yang pintar kan? Bukan orang yang Halim itu gampang diatur dan gampang mengatur. Tapi kalau orang yang hanya pintar itu paling susah dikendalikan. Negeri kita ini hancur begini karena terlalu banyak orang pintar tapi tidak Halim. Pintar curi uang negara, pintar rubah undang-undang, pintar macam-macam. Tapi tidak Halim. Tidak ngerti perasaan masyarakat, umat, dan seterusnya. Bahkan yang lebih berbahaya lagi, kadang menjadikan kesusahan sebagian kaum muslimin itu sarana untuk bersenang-senang. Itu kan pintar tapi tidak Halim. Kumpulkan sumbangan untuk Palestina, dia pakai bersenang-senang sebagiannya. Tapi yang selalu diposting itu membela Islam, membela rakyat Palestina, membela ini, membela ini. Itu alim ya, pintar. Tapi tidak Halim. Mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasara. Bahkan sebagian manusia justru menjadikan konflik kalau sudah meredah, bagaimana caranya supaya konflik kembali. Karena tidak bisa cari sumbangan kecuali kalau ada konflik. Itu sebagian manusia begitu.
Kita lihat kisahnya Ibrahim. Ibrahim itu tinggalnya di Babilonia, ya, salah satu tempat di Irak sekarang. Kemudian beliau pernah berhijrah ke Mesir. Ya, pernah berhijrah ke Mesir. Ketika itu dia berangkat ke Mesir bersama istrinya Sarah. Sarah itu salah seorang wanita yang cantik jelita. Sampai dikatakan separuh kecantikan wanita itu ada pada Sarah. Sebagaimana separuh kecantikan laki-laki, kegantengan ya. Kegantengan laki-laki ada pada Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Maka ketika dia pergi ke Mesir, diberitahu bahwa ya penguasa Mesir turunannya Firaun itu kalau melihat wanita yang cantik pasti diambil. Hati-hati. Ya, tapi karena harus berangkat, akhirnya berangkat. Maka ketika sampai di negeri Mesir, diperiksa, siapa yang bersamamu? Maka Ibrahim menjawab, itu adalah adikku. Adikku maksudnya adik dalam keimanan. Bukan adiknya karena istrinya ya. Karena tidak ada orang yang beriman pada waktu itu kecuali dia dengan istrinya Sarah. Tapi karena penguasa waktu itu gila perempuan, walaupun dijawab begitu tetap diambil. Ya, jadi orang-orang Mesir pada waktu itu menganggap istri itu adalah milik. Kalau adik bukan milik. Nah, maka kalau dibahasakan adik itu lebih melindungi daripada dibahasakan dengan istri. Jadi jangan heran kalau dahulu istri itu bisa diwariskan karena hanya seperti milik. Bisa diwariskan, ayahnya meninggal, istrinya menjadi milik anaknya, ibunya jadi istrinya. Ya, maka banyak kerancuan. Datang Islam kemudian menghapus semua hal-hal seperti itu. Tidak ada incest dalam Islam. Taib. Alhasil ketika diambil Sarah oleh penguasa, dibawa ke dalam kamar. Ketika sang raja ingin mendekatinya, maka Sarah berdoa kepada Allah. Tiba-tiba tubuhnya menjadi lumpuh, tidak bisa apa-apa. Nah, dalam sebagian kisah dikatakan pertama kali mendekat lumpuh sepertiga badannya. Akhirnya dia mengatakan, sudahlah, doakan saya kepada Allah, saya tidak akan mengganggumu lagi. Setelah Allah mengabulkan doanya, Sarah sembuh. Ya, namanya laki-laki, kembali lagi ingin mengganggu. Berdoa lagi. Ya, berdoa lagi.
Akhirnya lumpuh lagi. Lebih lumpuh dari yang pertama. 2/3 lumpuhnya. Berjanji lagi, didoakan, sembuh. Namanya laki-laki mau ganggu lagi. Akhirnya Sarah berdoa, lumpuh betul, tidak bisa lagi apa-apa kecuali masih bisa bernapas. Akhirnya berdoa lagi supaya disembuhkan, dan dia berjanji betul-betul tidak akan mengganggu lagi. Ketiga kalinya. Setelah kejadian tersebut, dia memanggil pengawalnya atau pembantunya, keluarkan orang ini. Ini bukan manusia, mungkin syaitan. Tidak bisa diganggu. Saking takutnya itu raja, kemudian memanggil Ibrahim, terjadi pembicaraan. Kenapa? Apa yang kamu baca itu? Sampai tidak bisa diganggu itu kamu punya adik. Sehingga kan dia bilang tadi adik. Ya kami hanya berdoa kepada Rob yang kami sembah. Pencipta ini dijelaskan tentang tauhid. Maka raja itu pun bersyukur. Kemudian Ibrahim diberi hadiah. Seorang budak. Itulah Hajar. Tapi ini budak, bukan sembarang budak. Karena orang-orang dahulu, kalau ada peperangan, yang kalah itu menjadi budak. Jadi anaknya yang kalah perang ini ditawan jadi budak. Sarah, itulah apa? Hajar. Tapi singkat ceritanya karena waktu kita terbatas. Tapi karena waktu itu Ibrahim belum punya anak, maka Sarah mendesak kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, nikahi saja si Hajar tersebut. Nikahi supaya dia bisa merdeka, bukan lagi budak. Di desa akhirnya dinikahi. Itu istri yang baik ya. Kalau sekarang orang biar tidak ada anaknya, wah, pokoknya tidak boleh. Alhasil setelah menikahi Hajar, maka tidak lama kemudian Hajar hamil. Yang lama ditunggu-tunggu ternyata anak itu ada. Hamil. Ya namanya perempuan yang hamil, suaminya yang dulunya perhatiannya terbagi, sekarang Sarah melihat Ibrahim itu perhatiannya lebih banyak kepada siapa? Hajar, karena dia hamil. Setelah punya anak, wah lebih-lebih. Ya namanya manusia pasti cemburu. Cemburu. Akhirnya Ibrahim alaihissalatu wassalam mencari penyelesaian. Ya. Bagaimana ini supaya tidak menjadi-jadi ini kecemburuan. Sampai kemudian Sarah pun sudah memuncak kecemburuannya. Pokoknya nanti kalau saya temukan itu istrimu, padahal dia juga yang nyuruh, saya akan potong 3 dia. Ini sudah bahaya ya. Sudah bersumpah mau potong 3 madunya. Itu manusiawi.
Kalau sekarang kan cuma marah-marah ya, belum ada yang ngancam potong. Kalau kalau Sarah ngancam potong 3 tubuhnya Hajar kalau ketemu. Nah. Maka Ibrahim pun mengatakan kepada Hajar, berangkatlah duluan ke selatan menuju dari tadi Babilonia, kemudian tinggal di Haran, Palestina, ke selatan menuju Mekah. Suruh berjalan menuju Mekah. Dalam keadaan anaknya masih bayi. Tapi namanya istri yang salihah, dia ikut perintah suami. Bagaimana caranya saya tahu arahmu? Atau kamu tahu arah saya menuju ke selatan? Maka Ibrahim mengatakan, pakailah baju yang panjang, sehingga nanti ada bekasnya kamu lewati, saya akan ikuti. Saya mau redam dulu amarahnya Sarah. Nah, begitu kalau orang punya istri banyak ya. Harus pintar ngatur irama. Nah. Jadi setelah pergi, kemudian didiamkan, suruh sabar, disuruh dihibur, airnya meredah. Maka Ibrahim pun menyusul istrinya, menyusul Hajar. Jadi jarak ke Palestina ke Mekah itu kalau ukuran sekarang itu sekitar 1.500 km. Jadi kalau Makassar ke sini berapa? Mungkin 180 km ya, hampir 10 kali lipat. Berjalan kaki ini, bukan naik Fortuner. Bawa bayi lagi. Tapi demi ketaatan kepada suami, ketaatan kepada Allah dia lakukan. Akhirnya berangkat. Iya. Tapi sebelum berangkat, itu tadi pesannya. Jangan lupa pakai pakaian yang panjang, agar ada bekasnya saya bisa ikuti. Jadi singkat cerita, setelah selesai urusannya dengan Sarah, sudah tenang, dia menyusul istrinya. Susul sampai ketemu di Mekah. Itulah yang diabadikan dalam Al-Quran. Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, saya menempatkan keturunanku, yakni istri dan anaknya, di lembah ghairi dzi zar'in, yang tidak punya tanda-tanda kehidupan. Tumbuhan pun tidak ada. Saya tempatkan di sisi rumahmu yang mulia. Tujuannya liyuqimus shalah. 6. Ketika sudah sampai di tempat tersebut, kemudian Ibrahim memberikan sedikit bekal hidup. Maka Ibrahim kemudian kembali lagi ke Sarah. Kan tadi disuruh mengungsi sementara ya, supaya tidak ribut rumah tangganya. Ya namanya manusia, Ibrahim pun sedih. Anak yang sudah lama ditunggu sekarang sudah ada, harus begini kenyataannya. Jadi sebelum berangkat, Hajar selalu bertanya, kenapa engkau tinggalkan kami di tempat seperti ini? Tidak ada tanda-tanda kehidupan.
Kalau kita sekarang kan mungkin dianggap orang gila, orang yang paling tega. Maka Ibrahim tidak menjawab. Ditanya 3 kali tidak menjawab. Di sini ada poin yang penting, bahwa laki-laki itu, ini bagi bapak dan ibu-ibu ya, laki-laki itu kalau galau, pusing, banyak masalah, kalau ditanya biasanya diam, tidak mau menjawab. Jadi ibu-ibu kalau suaminya tidak mau menjawab, ya jangan dipaksa, nanti marah. Tapi perempuan kan terbalik, semakin banyak masalahnya, semakin banyak ocehannya. Makanya kalau istri marah, jangan ditambahi ocehannya, nanti tambah banyak. Ya Hajar ini istri yang soleha, mengerti, oh suami saya lagi galau karena harus meninggalkan saya di sini. Maka dia cerdas, kemudian bertanya 1 pertanyaan saja. Itulah yang biasa kita dengar. Allahu amaraka bihada. Apakah Allah yang perintahkan kamu untuk menempatkan saya dan anakmu di sini? Jadi kalau laki-laki ditanya tidak menjawab, tanya dengan pertanyaan yang lain supaya suasana mencair. Jangan tanya terus masalah itu. Paham maksudnya? Ini tips rumah tangga ya. Kalau istri bertanya, suaminya tidak menjawab pertanyaan yang tadi, jangan diulang lebih dari 3 kali. Kalau ingin mencairkan suasana, tanya pertanyaan yang lain. Misalnya, Mas, ada apa di kantor, ada apa di luar, tidak jawab-jawab. Ya tanya saja, Mas, ayo kita makan. Jangan ditanya terus. Mas ini tidak percaya saya. Saya ini istrimu loh sudah 20 tahun. Ya enggak usah. Karena lagi pusing. Suami juga begitu, kalau istrinya lagi banyak ngoceh berarti lagi marah. Jangan ditambahi. Diam saja. Nanti kalau berhenti bicara, ya baru bicara. Berhenti tonji itu orang Makassar bilang, berhenti tonji nanti. Taib. Ala kulli hal, ya ketika sedikit lagi ya, kondisinya seperti itu, ditanya dan Ibrahim mengatakan iya, maka tenang Hajar, tenang, oh ini perintah Allah. Itulah tadi kita sebutkan dari awal, Ibrahim itu sampai mendapatkan gelar Khalilur Rahman karena semua ujiannya terkait dengan cinta. Cinta kepada istrinya, cinta kepada anaknya, kemudian ditempatkan lagi di lembah yang tandus. Itu kan ujian semua. Bagaimana mengukur cintanya dia kepada istri anak dan kecintaannya kepada Allah. Sampai nanti ditinggalkan, pergi lagi ke Sarah. Akhirnya Hajar dengan anaknya Ismail waktu itu masih bayi, ya harus mengurus sendiri dirinya. Ketika mulai haus, dia naik ke bukit Sofa, ya naik, tidak dapat, lari-lari kecil sampai ke Marwah. Itu jaraknya hampir setengah kilo ya. Kalau diukur itu setengah kilometer. Kalau naik dulu kan batu-batu. Kalau sekarang kan ya enak marmer. Kemudian sekarang ada AC. Kalau dulu kan panas. Ya pokoknya tidak ada yang
menyenangkan kalau ukuran normal. Berjalan ke Marwah, pulang lagi, berjalan lagi ke Marwah sampai 7 kali, berakhir di Marwah. Ke-7 kalinya itu sudah menyerah, ambruk. Maka datanglah pertolongan Allah. Ya, pertolongan Allah, datang malaikat Jibril, memukulkan sayapnya, kemudian keluarlah darinya air. Maka Hajar dengan sisa tenaganya melihat kepada anaknya, kemudian melihat air tersebut. Maka dia mengatakan Zam-Zam, artinya bendung-bendung, karena airnya banyak. Maka dibendung dengan batu-batu yang ada pada waktu itu, sehingga dia minum dan anaknya pun minum. Itu awal kehidupannya yang normal. Ya. Setelah itu, karena ada air, banyak burung-burung. Makanya kalau mau pelihara walet, nah, kalau banyak air ya. Karena biasanya kalau banyak air, banyak burung. Orang dahulu kalau melihat banyak burung, berarti ada tanda-tanda kehidupan. Maka ada orang datang, bolehkah saya tinggal di sini? Namanya gurun pasir, itu selalu cari tempat yang ada air. Airnya berkembang. Kemudian nanti setelah lama baru kembali Ibrahim. Baru turunlah kisah penyembelihan itu. Jadi ujian lagi. Nah, ujian di atas ujian. Alhasil ya, sebagai pelengkap sebelum kita tutup, bahwa Ibrahim alaihissalatu wassalam dan juga Nabi Ismail alaihissalatu wassalam ketika diberikan mimpi oleh Allah, inni ara fil manam anni adbahuk ya bunayya, wahai anakku sayang, saya melihat dalam mimpiku saya menyembelihmu. Fanzur madza tara, apa pendapatmu? Padahal ini wahyu. Kalau dulu kan mimpi Nabi itu wahyu. Tapi Ibrahim ini pendidikannya luar biasa, mengajak anaknya berdiskusi. Kelemahan kita sekarang, kebanyakan kita bapak-bapak itu kurang komunikasinya dengan anak. Jadi bapak sekarang itu identik dengan perintah dan melarang. Kalau sudah perintah dan melarang dilanggar, siap-siap marah atau memukul. Itu cirinya bapak-bapak sekarang. Jadi hubungan batinnya dengan anaknya kurang, karena jarang berkomunikasi. Iya. Padahal dalam Al-Quran itu puluhan ayat ada komunikasi antara bapak dengan anak. Di antara puluhan ayat itu hanya 2 komunikasi antara ibu dengan anak. Tapi kenyataan hidup kita terbalik. Yang paling banyak bicara dengan anak kita kan ibunya. Bapaknya diam terus. Nanti bicara kalau marah. Kalau tidak bisa lagi marah, main tangan. Akhirnya anaknya, kata para ahli pendidikan, makanya anak-anak itu banyak tumbuh tidak menjadi laki-laki. Paham? Karena jarang dibicarai oleh laki-laki. Lebih banyak anak-anak sekarang sifatnya lebay. Karena yang banyak bicarai ibunya. Lihat, mau diantar ke sekolah ibunya, mau bayar SPP anaknya ibunya,
Mau belikan tas, ya kan? Anaknya, ibunya. Bapaknya bilang, ya sama ibumu. Pergi makan sama ibumu. Saya mau ketemu dulu teman. Saya mau tidur-tidur dulu. Akhirnya anak itu lebih banyak menurun sifat ibunya kepadanya daripada bapaknya. Sementara laki-laki itu harusnya sifat bapaknya yang lebih banyak menurun kepada anaknya daripada ibunya. Berbeda dengan perempuan. Iya kan? Lihat sekarang di sekolah-sekolah pengantarnya laki-laki atau perempuan? Ke pasar siapa yang banyak? Ibu-ibu. Haram laki-laki ke pasar? Tidak. Makanya habis terus uang kita karena istri kita terus ke pasar. Sudah ada daftar belanjanya, baru masuk lain yang dilihat. Lain dulu dibelanja, yang dicatat tidak dibeli. Tapi coba dirubah. Kalau tidak bisa kita terus, ya sekali-sekali atau kebanyakan kita yang ke pasar, atau minimal temani ke pasar. Kalau kita tidak berangkat kerja, kita yang antar anak ke sekolah, kita yang belikan tas, kita yang, jangan ibunya terus. Mana fungsi bapaknya? Dikira orang sekarang itu fungsi bapak hanya cari uang. Makanya sekarang perempuan banyak jadi bapak, karena banyak perempuan sekarang pintar cari uang. Apalagi fungsinya bapak, saya juga bisa cari uang. Hilang laki-lakinya. Iya kan? Ya. Jadi jamaah sekalian ya, sudah lebih dari waktunya. Ini penting ya, ke depan, supaya anak-anak kita itu lebih diperhatikan. Para ulama kita mengatakan, hendaklah engkau itu memperhatikan anakmu melebihi perhatianmu kepada hartamu. Karena harta yang paling berharga yang Allah berikan kepadamu setelah keimanan adalah anak-anakmu. Bukan mobilmu, bukan gajimu, bukan rumahmu, tapi anakmu. Yang mendoakan kalau sudah mati rumahmu atau mobilmu? Ya anak kan. Banyak orang lebih sayang mobilnya setiap hari dimandikan, anaknya tidak pernah dia mandikan. Iya kan? Anak laki-lakinya disuruh ibunya yang mandikan. Kalau sudah agak besar, cobalah bapaknya yang mandikan. Bapaknya yang cewek itu anaknya, jangan istri terus. Supaya ada hubungan batin. Nah, saya kira itu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Karena itu sebagai kesimpulannya, itu cinta butuh pengorbanan. Lihat Ibrahim sama Ismail, semuanya pengorbanan sampai akhir. Tapi hasilnya ya luar biasa. Perjuangannya diabadikan sampai sekarang. Dan kita disuruh mencontoh. Dan satu lagi, bahwa kita itu disuruh berjuang bukan ingin melihat hasil. Bukan ingin melihat hasil. Lihat Ibrahim mendoakan Mekah. Didoakan agar banyak buah-buahan. Dinikmati samanya Ibrahim atau tidak? Tidak. Sekarang semua buah-buahan ada di Mekah, padahal tidak ada pohonnya di situ. Sarah tidak menikmati perjuangannya Safa ke Marwah. Kita yang ikuti sekarang. Ya, jadi perjuangan itu untuk ke depan. Jangan kita berpikir itu berjuang supaya nanti kita yang lihat hasilnya, tidak. Berjuang yang baik, yang benar, yang sungguh-sungguh. Walaupun sekalipun tidak ada hasilnya sekarang, sekalipun anak kita belum, mungkin cucu kita nanti yang dapat. Nah, itu yang penting ya. Karena banyak orang berkelahi justru karena hasilnya yang ada sekarang. Kalau buat sekolah tahfidz, pesantren, santrinya 5-10 tidak ada yang mau dekat. Setelah 100-200 banyak uangnya ribut.
Tapi coba panjang, tidak ada hasilnya, lama-lama sudah mati, tidak berkelahi. Nah, nanti anaknya yang baru dapat hasilnya dari perjuangannya, ya alhamdulillah. Nah, jadi jangan juga berputus asa, ya, karena perjuangan itu butuh pengorbanannya luar biasa. Selama mengikuti petunjuk Allah, ya jangan ragu dan bimbang. Nah, saya kira itu saja. Ya mohon maaf kalau banyak kekurangan. Aku luka matis maun. Barakallahu fikum. Kalau ada yang mau ditanyakan, ya ada waktu sekitar 10 menit. Allahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alal mursalin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.